dia tidak merasakan apa-apa dalam salatnya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa yang dia sembah. Makanya kata Nabi, awwalud dini ma'rifatullah. Yang utama, yang pertama dipelajari dalam agama adalah mengenal Allah. Gimana caranya kita mau sembah Tuhan yang kita tidak tahu? Maka yang pertama dan utama dalam agama adalah mengenal Allah. Ajari anak-anakmu. Adapun hal yang ingin saya bahas yang pertama, ada pertanyaan bahwa kenapa Allah memberi balasan pahala bagi orang-orang yang melakukan amal saleh di dunia ini, kenapa balasannya nanti di akhirat? Kan sering muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Ada orang rajin ibadah, sholatnya bagus, berjamaahnya bagus, silaturahminya bagus, banyak zikirnya, banyak ngajinya, banyak salawatnya, tapi hidupnya miskin. Ada juga orang kerjanya mabuk, main judi, maksiat, tapi usahanya lancar. Namanya disegani, dihormati orang. Padahal tidak sholat, padahal bejatnya bukan main. Tapi kenapa rezekinya lancar? Di mana keadilannya Tuhan? Israel membabi buta menghabisi orang Palestina. Di mana keadilannya Tuhan? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Syekh Ibnu Athaillah menjawab pertanyaan kita tentang kenapa Allah tidak memberi balasan di dunia ini. Innama ja'ala al-akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minina li'anna hadhihi ad-dara la tas'u ma yuridu ay yu'tiyahum. Kenapa Allah menjadikan akhirat sebagai tempat balasan bagi orang-orang yang berbuat baik? Karena dunia ini tidak muat apa yang Allah akan berikan sebagai balasannya orang-orang yang beramal saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak di dunia? Li'annahu ajalla aqdarihim ayyujazihim fi darin la baqa'alaha. Karena dunia ini sebentar sekali. Tidak lama kita hidup di dunia ini. Maka Allah tidak ingin memberikan kenikmatan hanya sebentar. Allah ingin memberikan kenikmatan balasan amal-amal kita itu dengan waktu yang panjang kekal abadi. Ya nanti di akhirat. Sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, kalau dia menjabat, ya 2 periode 10 tahun. Sebentar itu 10 tahun. Kalau sekarang ya taruhlah kepala desa 16 tahun, ini sebentar itu tidak terasa. Jokowi 10 tahun selesai ini. Kalau balasan di dunia ini ada orang kaya banyak uangnya, umur 60-70 mulai sakit, tidak bisa makan, tidak bisa kemana-mana, mulai remati, mulai asam urat dan seterusnya. Maka balasan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan di dunia ini karena 2 alasannya. Yang pertama, la tas'u ma yuridu ayyutihum. Balasan yang Allah berikan itu banyak. Terlalu banyak, dunia ini tidak muat. Kata Nabi, inna maudhi'a sautin fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Satu cambuk itu ya paling 2 meter 3 meter panjangnya. Kalau kau punya kapling di surga seluas cambuk, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Nabi, Allah menyiapkan kepada hamba-hambanya yang beriman, a'adattu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Balasan yang Allah siapkan di akhirat nanti itu ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam hati. Artinya apa? Surga yang digambarkan dalam Al-Quran itu hanya gambaran saja supaya bisa kita bayangkan. Tetapi surga yang sebenarnya mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, tidak pernah kita lihat, tidak pernah didengar, dan tidak bisa kita pikirkan. Kenapa begitu indahnya? Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi
Tujuan hidup kita, kata Allah dalam surah Tabaraka, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah tahu siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi hidup tujuannya beramal. Beramal tujuannya apa? Dapat pahala. Pertanyaannya jemaah sekalian yang sama berbahagia, apa dia usaha pahala? Pahala itu apa? Ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya ajrun. Kalau dalam bahasa Indonesia balasan atau ganjaran atau pahala. Pahala ibaratnya orang berbuat baik, dia dikasih hadiah. Itulah pahala. Nah, hadiah ini katakanlah dia box, kotak. Pahala itu hadiahnya. Box, apa isinya? Apa isinya dia usaha pahala? Isinya pahala itu adalah rahmat. Rahmat. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang dicari dalam hidup ini adalah pahala. Pahala itu isinya rahmat. Makanya dalam bait yang kedua, Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Man wajada samarata amalihi ajilan, fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan." Siapa yang mendapatkan balasan pahalanya di dunia ini, maka itu tanda bahwa amalnya akan diterima oleh Allah di akhirat nanti. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, sebelum kita menerima balasan di akhirat tadi yang sangat istimewa, di dunia ini ada bonusnya. Siapa yang mendapatkan buah manisnya ibadah di dunia ini, maka itu bukti tanda bahwa di akhirat nanti dia diterima ibadahnya. Ada orang sholat, dia nikmati itu sholat. Mau hujan, mau panas, mau gelap, tetap dia berangkat sholat berjamaah. Dalam keadaan sakit pun dia berangkat sholat berjamaah. Dalam keadaan stres, banyak masalah, dia tetap berangkat sholat berjamaah. Kenapa? Dia menikmati berdialog, bermunajat dengan Tuhan. Dia nikmati hadir di hadapan Tuhan. Nah, ini tanda bahwa amalnya orang ini diterima. Kenapa? Dia sudah dapat manisnya ibadah di dunia. Itu namanya bonusnya. Ada orang dekat masjid rumahnya, tidak ada kegiatannya, tidak ada yang menghalanginya, salat tobandi, tapi endangi merasakan panggilan ke sana. Kenapa? Karena dia tidak diterima ibadahnya. Kenapa? Karena dia tidak nyaman dengan ibadah itu. Dia merasa sholat ini beban. Ya. Sampai yang bomi tahu, magari bodami, Jumat bodami, dia merasa tidak nyaman. Ada orang dia ngaji bacanya terbata-bata, sudah pakai kacamata, kacamatanya sudah 2 gelombangnya. Jarak jauh, jarak dekat itu dia baca lagi salah-salah, terputus-putus. Tapi dia nikmati, dia ngaji berjam-jam. Kenapa? Dia nikmati itu. Ada rasa manis dalam beribadah itu. Maksudnya manis bagaimana? Ibaratnya kita petani. Kenapa petani ini meskipun kadang dia tanam padi, dimakan tikus, kadang dia tanam padi, datang banjir, tapi dia tidak mau berhenti. Gari mayau matudak pare apa dia? Si matana banjir gagal panen 3 kali, berhenti mas saya jadi petani. Enggak begitu. Kenapa? Karena dia pernah merasakan nikmatnya memanen padi yang menguning hasil keringatnya sendiri. Itu namanya dia merasakan nikmatnya. Orang yang pergi ke laut dia dapat 1, 2, 3 ekor ikan. Sepanjang malam sampai subuh hanya dapat 3 ekor. Bagi kita mending beli di pasar. Tapi dia merasakan tarikannya, strike-nya itu. Manya petia nak tarik dia bawa. Apa namanya itu? Halawah, manisnya dalam memancing itu. Begitu juga orang yang beribadah. Bahkan orang yang beribadah, kata Rasulullah, kata Abu Turab, "Idza sadaqal abdu fil amali wajada halawatahu qabla ayya amalahu." Orang yang betul-betul ikhlas beribadah, dia sudah merasakan nikmatnya sebelum melakukannya. Apa sangat? Contoh, ini sisa 1 bulan kita mau masuk Ramadan.
Hawa-hawanya itu Ramadan sudah terasa. Apalagi bagi kami orang pondok, anak santri. 1 bulan sebelum Ramadan itu sudah terasa hawanya. Ada kebahagiaan. Masa ke bumi dia puasa, masa ke bumi tamat tarawih. Sebelum Ramadan itu datang, kebahagiaan itu sudah terasa dalam dirinya. Apa dia? Itulah orang yang ikhlas. Tapi orang yang tidak peduli, Ramadan bumi, dia endang bumi atau malam rokok mu'allo ya. Padahal dia Islam. Setengah mati itu apa neng apa neng allo bumi tahu Pak dah bumi di puasa. Jamaah sekalian yang sama berbakti. Belum datang amal itu, belum mengerjakan amal itu, dia sudah merasakan nikmatnya, bahagianya. Itulah bukti, itulah tanda bahwa amalnya diterima oleh Allah. Makanya ada dialog jamaah sekalian yang sama berbahagia. Qila li ba'dihim, ada sebagian ulama ditanya, hal ta'rifullah? Ada orang bertanya kepada ulama seorang waliullah, apakah kamu mengenal Allah? Misalnya Allah Ta'ala. Ya. Ini pertanyaan bikin emosi. Maka faghadiba 'ala sa'ili, ulama ini marah. Apa usahanya? Pertanyaan macam apa itu? Dan dia menjawab, atarani a'budu man la a'rifuhu. Apakah aku akan menyembah Tuhan yang saya tidak kenal? Apakah saya akan menyembah Tuhan yang saya tidak kenal? Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Berapa banyak orang dia sembahyang hanya ikut-ikutan saja. Apa nih? Tarawih bumi. Allah dai Allah naum. Dia tidak merasakan apa-apa dalam salatnya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa yang dia sembah. Makanya kata Nabi, awwalud dini ma'rifatullah. Yang utama, yang pertama dipelajari dalam agama adalah mengenal Allah. Inna basyajaramu nama sumbu pungalah ta'ala wa anda misang. Bagaimana caranya kita mau sembah Tuhan yang kita tidak tahu? Maka yang pertama dan utama dalam agama adalah mengenal Allah. Ajari anak-anakmu. Ini yang bermasalah. Bagaimana dia mau ajari anaknya, dia juga tidak paham. Makanya kalau ada orang tidak taat kepada Allah, berarti dia tidak kenal Allah. Maka jawabannya dia berkata, ata'si awata'si man ta'rifuhu. Apakah kamu berani mendurhakai orang yang kamu kenal? Mau misang itu mau bemu, tidak mungkin kau melawan orang tuamu. Kalau kenal dengan atasanmu, tidak mungkin engkau membantah atasanmu. Kepala dusun tidak mungkin nak balik-balik Pak Desa, apa ini sasan nih Pak Desa. Nah pecaman ini kan gitu. Kepala desa tidak mungkin nak balik-balik bupati, apa nih usasan nih bupati. Nah pecaman ini. Seorang hamba yang mengaku dirinya hamba, mengenal Tuhan sebagai Tuhannya, dia menempatkan Allah al-ma'luh sebagai tempat bergantung, tempat menghambakan diri, maka dia tidak akan pernah mendurhakainya. Maka ulama qila li ba'dihim, sebagian ulama ditanya lagi, kalau benar engkau mengenal Allah, musatongan isanga Allah Ta'ala, apa buktinya? Apa buktinya kalau kamu benar-benar mengenal Allah? Dia bilang, faqala lam aqsid mukhalafatahu. Lam aqsid mukhalafatahu illa warada ala qalbi istihya'an minhu. Tandanya saya kenal dengan Allah, saya mengenal Tuhan saya, ketika saya ingin melakukan hal yang bertentangan dengan perintahnya, hal yang bertentangan dengan larangannya, ada rasa malu muncul dalam diri saya. Masiria naita pungala ta'ala mu andangi upoga parentana. Masiria ada rasa malu dalam diri saya ketika saya mau melakukan pelanggaran atau maksiat. Itu bukti bahwa dia mengenal Allah. Jadi kalau ada orang kerjanya mabuk, main judi, sabu-sabu, bertindak sepuan. Dia tidak kenal Tuhan. Saya sering kalau ada orang banyak sekali nih salahnya, banyak sekali pelanggarannya. Saya ngomong, diam bani kamu, ada di Tuhanmu kamu itu.
Karena orang yang ada Tuhannya, dia kenal ada larangan, ada perintah. Tapi orang yang tidak kenal perintah, tidak kenal larangan, berarti dia tidak kenal Tuhan. Dan dia puana. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. La ilaha illallah itu sampai di lehernya, tenggorokannya tidak tembus ke dalam hati. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Maka bait selanjutnya beliau berkata, mata razaqaka ta'ata wal ghina biha fa'lam annahu kad asbagha 'alaika ni'mahu zahiran wa batina. Ketika Allah memberikan ketaatan kepadamu, hatimu digerakkan untuk sembahyang, hatimu digerakkan untuk banyak silaturahmi, hatimu digerakkan untuk datang sholat berjamaah, dan engkau merasa bahagia dengan itu, maka itulah nikmat zahir dan batin. Alhamdulillah, meskipun kita tidak punya sawit berkapling-kapling dan dia ngotot tak ya, alhamdulillah malah tuan di lama mak dari jama. Alhamdulillah kita bisa banyak silaturahmi. Ketika engkau merasa bahagia dengan karunia ibadah yang Allah berikan, prestasi-prestasi mendekatkan diri kepada Tuhan, dan engkau puas dengan itu, itulah nikmat zahir dan batin. Iya. Kan begini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Orang menganggap sukses itu kalau dia jadi PNS, sukses kalau usahanya lancar, sukses kalau anaknya sarjana. Ini gambaran manusia. Tapi kalau engkau dikasih peluang-peluang dalam hidupmu untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhan dengan banyak ibadah-ibadah, itu nikmat yang terbesar, bukan prestasi dunia. Kenapa jamaah sekalian yang sama berbahagia? Al-matlubu minal abli syai'aini. Yang dituntut oleh Allah dari seorang hamba itu hanya dua. Apa itu? Iqamatul amri fi zahir. Terus menerus melakukan perintah secara zahir, syariat. Kemudian batinnya tidak pernah lepas, merasa butuh, merasa diawasi, dijaga, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang terakhir. Syekh Ibnu Athaillah berkata, al-huznu ala faqdani ta'ati, bersedih karena tidak sempat beribadah atau belum ada dorongan motivasi untuk beribadah. Dia bersedih, tapi ma'a adamin nuhudi ilaiha, tetapi tidak ada motivasi untuk bangkit melakukan ibadah itu, mendekatkan dirinya kepada Allah. Min alamatil ightirar, itu bukti atau tanda orang itu terpedaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kita ketemu orang sudah kurang mi giginya, putih mi rambutnya. Ai ndak perwa lamba masih kita puak. Iya mau di tengah nao. Ndak pak sempa ya saya juga mau sekali, tapi ndak boleh. Ndak ada dorongan. Dia tahu bahwa dirinya kurang taat. Dia jauh dari Allah. Ndak bisa mengaji tapi kalau Facebook, Twitter, WA lancar nasa na baca. Tapi anak orang daru na baca. Iya mau lama sekali mak ini ndak pernah ngaji, bu tapi baca aku. Dia ngomong begitu. Ada rasa sesal dalam dirinya, tapi tidak ada motivasi untuk bangkit, menutupi kekurangan-kekurangan itu, menutupi hal-hal yang menjadi kelalaian selama hidupnya. Tidak ada rasa bangkit itu, maka itu bukti bahwa dia terpedaya. Jadi banyak orang dia sudah terbaring lama, tinggal tunggu mati, tapi tidak ada perubahan. Kenapa? Karena dia orang terpedaya di masa kuatnya, di masa sehatnya, tidak ada motivasi untuk hal-hal itu. Maka hati-hati jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita yang masih muda perbaiki. Sesali waktu-waktu yang engkau lewatkan tanpa ada perubahan hal-hal baik yang engkau bangkitkan dalam dirimu. Makanya kata Rabi'atul Adawiyah, ada anak muda dia bilang, wah keluarganya meninggal. Lelaki ini berkata, wah betapa sedihnya diriku engkau tinggalkan. Ma'wami Rabi'atul Adawiyah losongo. Jangan kau ngomong, wah betapa sedihnya aku engkau tinggalkan sendiri. Bohong kau. Orang yang sedih itu tidak mampu melakukan apa-apa. Seandainya benar engkau sedih, engkau tidak sempat lagi bernapas. Mate tomo. Kau sedih tapi kau masih rokok. Kau bersedih tapi masih ke pasar. Saya kehilangan, sedih tonga nggak.
Tapi sedih kalau masih sempat minum kopi. Sedih macam apa itu? Maka kata Rabi'atul Adawiyah, katakanlah, aku tidak bersedih, tetapi betapa kurangnya rasa sedih kehilangan diri ini darimu. Nah, jadi seperti itu. Sebagai kesimpulannya, jamaah sekalian yang sama berbahagia, setiap ada kematian, kita hadir untuk memberi peringatan kepada kita, untuk mengambil ibarat dan sekaligus mendoakan almarhum. Ketika kita mendoakan saudari kita, saudara kita, maka doa itu yang sama akan kembali kepada kita. Minallahil musta'an wal itiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.